dia melihat ada sosok noni berambut coklat dengan mata yang hitam semua dan berbaju kuning di bawah meja kerja, seperti posisi bayi sedang merangkak. Halo, balik lagi di YouTube channel PMK. Yup. Aduh, kemarin kita dengar cerita pesugihan warung soto ya. Iya. Lucu sekali. Buat teman Kliwon, jangan lupa sebelum kita bacain cerita dari teman Kliwon, silakan dinyalakan tombol notifikasinya dan di like video ini ya. Ting ting. Mau komen-komen juga boleh, ntar kita absen sebutin namanya. Oke. Absensi. Cerita malam hari ini datang dari sebuah hotel. Nah. Halo Om Bimo dan Om Danu. Halo. Panggil aja saya Ang. Saya ingin cerita pengalaman yang dialami oleh saya dan juga teman saya di kantor saya sebelumnya. Oke. Pada tahun 2017, saya dan teman kantor saya, sebut aja namanya Mbak Dian, ditugaskan untuk dinas di kota Cirebon, Jawa Barat. Kala itu saya dan Mbak Dian harus menghadiri technical meeting yang diadakan oleh customer kami di base tersebut. Karena beragam bagian dari meeting yang memakan waktu 2 hari, kami menginap selama 2 malam di salah satu hotel yang gak jauh dari lokasi kami meeting. Oke. Kami tiba di stasiun Cirebon semalam sebelum meeting tersebut diadakan. Karena meeting yang akan kami hadiri itu dimulai besok paginya. Dari stasiun menuju hotel itu, kami menggunakan taksi online karena jarak dari stasiun menuju hotel yang kami tempati itu cukup jauh. Sesampainya kami di hotel, kami segera merapikan pakaian kami dan membersihkan badan kami di sana. Kebetulan kamar saya dan Mbak Dian itu berbeda, sehingga kami janjian agar bertemu kembali saat breakfast besok paginya sebelum berangkat ke lokasi meeting. Kamar yang saya dapat seperti pada umumnya dengan single bed dan kamar mandi di dekat pintu masuk kamar. Kamar saya dan kamar Mbak Dian tuh bersebelahan. Karena saya sebelumnya berangkat sepulang kerja, saya memilih untuk mandi lalu segera istirahat karena jam udah hampir pukul 10. Di saat saya tidur, saya sempat terbangun sejenak karena mendengar suara riuh dari tembok yang mana itu adalah kamar Mbak Dian. Suara itu seperti tembok dipukul dengan lumayan kencang. Bukan takut yang saya rasakan, namun saya heran mendengar suara itu. Karena mata dan badan terlalu berat untuk bangkit, saya melanjutkan tidur saya. Di pagi harinya saat kami sarapan, saya semeja dengan Mbak Dian sarapan dan cukup heran melihat mukanya seperti orang kurang tidur. Saya tidak menghiraukan itu dan membahas rencana meeting yang nantinya akan kita hadiri. Di malam kedua, seusai saya sampai di hotel setelah meeting sekaligus makan pada malam itu, saya janjian kembali dengan Mbak Dian untuk bertemu lagi nih saat sarapan nanti. Setelah saya mandi dan ganti baju lalu bersiap tidur, saya sempat mendengar suara perempuan tertawa cukup jelas dari dinding kamar antara kamar saya dengan Mbak Dian. Oke. Suara ketawanya bukanlah seperti suara kuntilanak cekikikan, tetapi lebih seperti tertawa hahaha gitu ya, kayak biasa, cuma dengan nada yang menurut saya cukup mengejek. Oke, ketawa mengejek tuh gimana ya? Gitu kali ya. Gitu. Ya gitulah ya. Ya pokoknya gitulah. Ngenyek gitu. Ngenyek, ya, kayak ketawa ngenyek. Bulu kuduk saya merinding saat itu. Waduh. Dengan saya berusaha cukup tegas, saya bilang, udah, masing-masing aja. Udah malam. Capek gue mau tidur. Saat saya merebahkan badan saya di kasur, sepintas saya melihat seseorang berbaju kuning duduk di atas meja kerja dekat jendela. Namun, sekejap saya kaget dan ngelihat lagi udah gak ada apa-apa. Sehingga saya yakin nih udah gak beres dan mutusin untuk nyalain Murota lewat HP saya. Pagi hari kami breakfast,
sebelum melanjutkan meeting dan check out. Saya melihat muka Mbak Dian makin pucat dan di bawah matanya menggelap. Akhirnya saya tanya nih ke Mbak Dian, "Mukanya pucat banget, Mbak. Kurang tidur?" Mbak Dian hanya mengangguk namun tidak menjawab sepatah kata pun. Untuk memecahkan suasana, saya bilang ke Mbak Dian, "Akhirnya ya, udah meeting hari terakhir. Kangen rumah gue." Sambil ketawa-tawa santai. Mbak Dian hanya membalas, "Iya, Ang, akhirnya," dengan senyum yang tipis namun berat. Pagi itu kami sekalian check out dan melanjutin meeting. Meeting kami selesai siangnya dan melanjutin perjalanan ke Jakarta pakai kereta. Pas di kereta, muka Mbak Dian udah gak sepucat pagi hari itu. Akhirnya Mbak Dian buka cerita apa yang dia alami selama 2 malam itu. Di malam pertama, Mbak Dian sedang sholat isya sesampai di hotel. Posisi Mbak Dian sholat kebetulan nih menghadap ke meja kerja di kamarnya. Saat Mbak Dian bangun dari sujud buat tahiyat akhir, dia melihat ada sosok noni berambut coklat dengan mata yang hitam semua dan berbaju kuning di bawah meja kerja, seperti posisi bayi sedang merangkak. Diem aja dia di situ. Terkejutlah Mbak Dian, istighfar dalam hati ngelihat hal kayak gitu. Dan dia mengalihkan perhatiannya ke tangan Mbak Dian. Yang Mbak Dian rasakan saat itu, sosok itu tetap memperhatikan Mbak Dian yang sedang tahiyat. Hingga Mbak Dian menutup sholatnya dengan salam, sosok tersebut menghilang. Saat Mbak Dian tidur pun harus terbangun karena meja kerja di kamarnya itu bergetar sehingga cukup riuh, rame gitu. Akhirnya Mbak Dian menyalakan televisi dengan volume ditinggikan pun nggak menenangkan teror yang dia alami. Lemari baju yang ada di kamarnya itu seperti diangkat lalu dijatuhkan, sehingga membuat Mbak Dian hanya bisa beristighfar selama gangguan demi gangguan. Di malam kedua, Mbak Dian bercerita bahwa gangguan tetap sama. Namun sosok yang dia sebut itu suka berpindah-pindah menampakkan dirinya, diiringi dengan suara tawa yang saya rasa sama seperti yang saya dengar. Dari keterangan Mbak Dian, sosok itu seperti berbicara namun gak jelas apa yang dikatakannya. Ada kalanya juga nih Mbak Dian sempat bisa tertidur lalu terbangun dengan sosok itu sedang berposisi merangkak diam di atas kasurnya. Wah, anjir. Dan Mbak Dian memilih menutup matanya lanjut beristighfar. Saya sempat heran kenapa Mbak Dian gak cerita atau setidaknya meminta pihak hotel untuk bisa pindah kamar karena gangguan itu. Menurut Mbak Dian, alasan yang dia punya itu gak masuk akal. Dan Mbak Dian sadar bahwa dirinya memang cukup sensitif, sehingga ya hal itu harus dia lewati. Demikian pengalaman saya Om Bimo dan Om Danu. Maaf kalau terlalu panjang dan gak serem ya. Sukses selalu untuk podcast Malam Kliwon. Hotelnya mana? Cirebon. Lumayan jauh lah dari stasiun. Oke. Noni Belanda ya Pak. Gue baru denger sih noni Belanda rese kayak gini nih. Biasanya dia ya muncul lewat gitu ya. Maksud gue ini kan hiperaktif ya. Ada yang tidak disuka mungkin ya. Enggak juga sih ya. Apanya nih yang tidak disuka? Si kehadiran Mbak Dian ya atau iya, apa? Sensi aja kali gitu ya. Sensi kali sama orang sholat ya. Bisa. Ganggu banget ini. Ngerangkak-rangkak gitu apa sih? Kenapa sih lu? Noni kan harusnya cantik-cantik kalem gitu, gitu. anggun ya. Bajunya kuning lagi. Pakai jersey Persisam apa? Ya, Persisam juga bukan kuning nih. Bukan. Barito Putra. Gitulah pokoknya. Mengganggu. Kasihan Mbak Dian ini.
Sampai pucet lu. Bilang juga apa? Skak. Catur. Gitu deh. Oke. Itu aja ya, gue pengen pipis. Ya udah. Terima kasih ya teman Kliwon ya. Noni nih emang. Jangan lupa di like dulu, komen dan subscribe. Gitu. Sampai ketemu di minggu depan. Bye bye.